12 Agustus. 12. Penyanyian lagu yang hari terbesar. Kasih yang terindah, arti yang mulia, Hanya ku temukan di dalammu, Yesusku. Pujian dari hatiku selalu di setiap waktuku, tiada pernah berubah kasih-Mu. Karya terbesar dalam hidupku, pengorbanan-Mu yang selamatkanku, harta yang tak ternilai yang ku miliki dan ku hargai. Yesus, Engkau ku kagumi. Kasih yang terindah, Hati yang mulia, hanya ku temukan di dalam-Mu, Yesusku. Pujian dari hatiku selalu di setiap waktuku, tiada pernah berubah kasih-Mu. Karya terbesar dalam hidupku, pengorbanan-Mu yang selamatkanku, Engkaulah harta yang tak ternilai yang ku miliki dan ku hargai. Yesus, Engkau ku kagumi. Oke. Terbesar dalam hidupku, Pengorbanan-Mu yang selamatkanku, Engkaulah harta yang tak ternilai yang ku miliki dan ku hargai. Yesus, Engkau ku kagumi. Oke. Kita berdoa. Siapa? Siapa yang berdoa? Jadi kan kemarin doa penutup. Iya. Ini doa penutup. Jadi Louis dong. Nih, ntar Luis doa penutupnya. Ya udah. Ya kita selalu dalam doa. Tuhan Yesus Kristus, terima kasih Tuhan Yesus untuk hari ini kami boleh melewatinya dari pagi hingga
Tuhan Yesus. Terima kasih untuk Engkau yang sudah memberkati kami, Engkau yang berikan kami rezeki pada hari ini, Engkau yang berikan kami makanan kami yang secukupnya pada hari ini. Terima kasih Tuhan untuk kasih setiamu pada keluarga ini Tuhan Yesus, pada kami, mana kami boleh tetap merasakan kesehatan yang baik, kekuatan yang baik, rezeki yang baik, dan menerima berkat-Mu yang baik pada hari ini Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan untuk saat ini di mana kami boleh berkumpul kembali Tuhan Yesus untuk merenungkan firman-Mu, untuk membaca dan mendengarkan firman-Mu Tuhan Yesus. Bantu kami untuk mengerti akan firman-Mu yang Engkau sampaikan pada kami, supaya kami boleh terapkan dalam kehidupan kami sehari-hari dan memanjatkan kasih-Mu dalam kehidupan kami Tuhan Yesus. Dan kami juga boleh menjadi berkat buat banyak orang Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus, ajar kami untuk selalu bersyukur dan merendahkan hati kami dan selalu memuji dan menyenangkan Engkau Tuhan Yesus. Pimpin kami Tuhan Yesus dari awal hingga akhir renungan pada malam hari ini, biarlah kami boleh mudah-mudahan berada dalam jalan-Mu saja Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya. Amin. 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 Ayat Yakobus 5 ayat 7 sampai dengan 11. Yakobus 5. Bersabar dalam penderitaan. Karena itu sabarlah. Hah? Suaranya benar. Baca. Siapa dulu? Dedi Luis. Bersabar dalam penderitaan. Jadi Karena itu, saudara-saudara, bersabarlah sampai kepada kedatangan Tuhan. Sesungguhnya petani menantikan hasil yang berharga dari tanahnya, dan ia sabar sampai telah turun hujan musim gugur dan hujan musim semi. Terus, kamu juga 8. Kamu juga harus bersabar dan harus meneguhkan hatimu karena kedatangan Tuhan sudah dekat. Saudara-saudara, janganlah kamu bersungut-sungut dan saling mempersalahkan, supaya kamu jangan dihukum. Sesungguhnya hakim telah berdiri di ambang pintu. 9. 10. Hah? 10. Saudara-saudara, turutilah teladan penderitaan dan kesabaran para nabi yang telah berbicara demi nama Tuhan. Sesungguhnya kami menyebut mereka berbahagia, yaitu mereka yang telah bertekun. Kamu telah mendengar tentang ketekunan Ayub, dan kamu telah tahu apa yang pada akhirnya disediakan Tuhan baginya, karena Tuhan Maha penyayang dan penuh belas kasihan. Oke. Bersabar dalam penderitaan. Sekarang ayat hafalan. Belum. Sabar dalam pengharapan. Renungan hari ini. Dibacain renungannya ya. Seorang petani menceritakan kesulitan yang dihadapinya pada musim tanam yang lalu. Mulai dari berhentinya hujan dan surutnya air saat sawah mulai dibajak, hingga serangan hama yang memaksa mereka menanam ulang benih padinya hingga 3-4 kali.
Selain menambah pekerjaan, masalah itu tentu menambah keresahan. Solusinya, tetap menggarap sawah sebaik mungkin dengan penuh kesabaran, seraya berdoa agar hasil panen tidak mengecewakan. Bersabar menghadapi penderitaan, inilah nasihat Yakobus kepada orang-orang miskin yang menderita karena tekanan orang-orang kaya. Yakobus mengajak mereka melihat penderitaan dari sudut pandang Allah. Dengan cara ini, mereka dapat melihat tujuan akhir penderitaan dalam pengharapan akan kedatangan Tuhan yang menguatkan. Yakobus sudah mengatakan bahwa orang-orang kaya yang menindas mereka akan digulingkan. Namun Yakobus mengajak mereka untuk belajar pada kisah Ayub dan percaya bahwa Tuhan menyediakan berkat. Bersabar adalah tetap menantikan Allah, menanggung penderitaan, ketidakadilan, kesulitan, dan penganiayaan tanpa bersungut-sungut sekalipun. Allah tidak segera menunjukkan tanda-tanda untuk menolong kita. Kesabaran orang Kristen bukan sekedar bertahan karena terpaksa, melainkan bersedia tunduk di dalam hikmat serta kehendak Allah sekalipun terasa berat dan sulit. Terus berbuat baik tanpa lelah, tetap teguh di dalam Tuhan, tetapi tetap menyerahkan hidup kepada Allah dalam iman dan pengharapan, sekalipun banyak penderitaan dan tertatih-tatih dalam berjalan. Selesainya adalah bersabarlah, karena Allah akan membereskan segala sesuatu pada saat kedatangannya. Jadi lu tahu petani nggak? Tahu petani nggak? Petani kayak tanaman. Petani tahu petani? Petani itu ini yang bekerjanya di sawah. Oh, petani itu yang suka nyuci baju juga. Petani itu pekerjaannya dia itu membajak sawah, terus dia bekerja di daerah sawah persawahan. Nah itu dia itu nanemin. Jadi lu tau beras nggak? Beras. Iya. Nah beras itu asalnya dari sawah tuh. Petani itu nanemin benih-benih padi, nanemin tuh yang banyak. Nah nunggu disiramin, dikasih pupuk, sebelum dimasukin ini dibajak dulu pakai sama sapi yang sama kerbau, biar tanahnya gembur, biar tanahnya subur gitu kan. Baru ditanemin benih-benih, terus disiram-siramin sampai nunggu beberapa lama, itu beberapa bulan, itu baru numbuh padinya. Dan dia kalau kayak berbuah gitu kan, jadi muncul tuh gabah-gabahnya sebelum jadi padi-padinya itu, sebelum jadi beras itu muncul padi-padinya itu berupa gabah-gabah itu. Nah kalau udah kering jadi gabah, nah gabah itu baru nanti dibersihin jadi dalamnya ada beras. Nah itu yang kita makan, nah jadi nasi. Kalau dimasak jadi nasi, ya kan? Nah tapi nanam itu nggak langsung jadi. Kayak kemarin itu pohon kita ya, pohon kita tanam, kalau kita nggak bener siramnya, kebanyakan airnya, atau bahkan nggak siram ya kan, mati nggak tuh pohon, kering gitu kan. Jadi nggak muncul daun-daun ya kan, nggak buru-buru berbuah, nggak muncul daun aja, kering daunnya. Nah terus ulang lagi sampai berapa kali tuh kita ngulang juga tuh. Nah ini terakhir ini pohonnya kita mami siramin, dirawat sama Louis, sama Mami itu ya. Akhirnya apa? Walaupun dipotek nih daunnya, numbuh lagi nggak tuh? Numbuh lagi ya kan, numbuh lagi. Nah itu berhasil berarti. Nah ini petani juga sama nih, udah tanemin, tahu-tahu nggak numbuh. Terus diserang hama itu, dimakanin tikus, dimakanin serangga, dimakanin apa gitu, sama burung apa segala macam, rusak jadinya itu. Ulang lagi kita masukin benih-benih lagi, nunggu lagi. Cuman yang ini petani ini capek nggak kalau kayak gitu? Capek kan? Nah
capek. Jadi tapi dia sabar, dia mesti ulang lagi. Solusinya ya gimana caranya supaya dapat beras yang bagus nanti, ya itu ulang lagi ya, sambil berdoa supaya hasilnya bagus. Kali ini nunggu semuanya dan kita bisa panen dan bisa ambil hasilnya, berasnya kita bisa panen gitu kan, bisa dijual jadi uang buat keluarga. Nah itu di sini untuk Tuhan juga ya kan. Nah di sini kita diajarin nih, Yakobus juga bilang juga ke orang-orang miskin, orang-orang yang nggak ada duit. Orang miskin, orang nggak ada duit ya berarti kan sama, karena apa, dia ditindas banyak sama orang-orang kaya nih, orang yang banyak uang ya kan. Suruh bersabar ya kan, bersabar sambil berdoa dan tetap berusaha sampai nantinya bahwa orang-orang kaya yang menindas mereka akan digulingkan tuh. Jadi berdoa sampai nanti tunggu waktunya orang-orang yang kaya yang sombong-sombong itu ya kan, akhirnya apa ya digulingkan. Tapi kalau orang kaya yang nggak sombong, yang nggak menindas orang miskin, ya nggak apa-apa gitu kan. Kan ada juga orang kaya, anak Tuhan yang diberkatin, yang jadi orang kaya juga ada, tapi dia nggak sombong, dia nggak menindas orang miskin gitu kan, ya kan, malah bahkan menolong orang miskin harusnya ya kan. Nah ya orang-orang, jadi Yakobus suruh sabar ke orang-orang miskin untuk tunggu waktunya nanti dari Tuhan yang akan menggulingkan orang kaya itu yang sombong, yang suka menindas mereka. Nah kita juga disuruh sama gitu, kita bukan ditindas masalah sama orang kaya doang, tapi kita ya tadi ya, dalam kondisi sekarang ini kan lagi-lagi nih masalah COVID ya kan, masalah COVID, kita juga disuruh bersabar ya kan. Bersabar itu ya gara-gara COVID ini banyak orang yang tadinya bekerja jadi nggak bekerja, banyak orang yang tadinya punya uang jadi nggak punya uang, banyak orang yang tadinya sehat jadi sakit ya kan, banyak orang yang tadinya senang hidupnya jadi susah ya, kayak banyak orang yang tadinya bisa pergi jalan-jalan sekarang nggak boleh pergi jalan-jalan ya kan gitu. Jadi susah nggak kayak gitu? Susah. Menderita nggak kalau kayak gitu orang kayak gitu? Menderita kan ya kan, karena tadinya bisa kayak Luis, tadinya bisa sekolah jadi nggak bisa sekolah, ketemu teman-teman ya kan. Nah itu seneng nggak Luis kalau gitu nggak ketemu teman-teman? Enggak ya kan. Nah di sini kita dengan di sini Tuhan lagi mau ngomong nih saat ini nih, renungan malam ini nih, kita untuk selalu bersabar. Kita bersabar dalam menanggung penderitaan, menanggung ketidakadilan, menanggung kesulitan dan penganiayaan tanpa bersungut-sungut kepada Tuhan. Bersungut-sungut atau enggak? Marah-marah sama Tuhan. Tanpa kita marah-marah sama Tuhan. Gitu. Ya kan? Jadi kita tetap, Tuhan kasih begini, Tuhan kasih senang, kasih susah, kasih penderitaan, kasih kebahagiaan, kita tetap bilang apa sama Tuhan? Terima kasih Tuhan ya kan. Kita harus bersyukur gitu kan, kita tetap bersyukur karena ya pasti Tuhan yang nggak akan ninggalin kita, karena nanti indah pada waktunya. Ini adalah yang terbaik yang Tuhan kasih berikan pada kita. Tuhan mau tahu nih anak-anak Tuhan pada marah-marah nggak nih sama Tuhan nih kalau dikasih susah ya kan, dikasih nggak ada uang, dikasih sakit gitu kan. Coba nih kan kan kasih pertanyaan atau gimana, itu pas break time mau apa gitu, itu kayak misalnya di Zoom pas lagi sekolah, pas break time missnya mau kasih share screen, tapi miss mau tahu siapa yang nurut. oh iya Kayak gitu ya. Jadi Luis kemarin lalu disuruh share screen ya. enggak Fokus ya. miss ituin
Luis dikasih tugas sama Miss misalnya gitu kan, yang nggak usah apaan nih tugas mulu nih marah-marah gitu kan, nggak mau nih gini, enggak, kerjain dengan baik, terima kasih ya Miss. Nih, ini kan Luis dikasih pekerjaan sekolah itu supaya apa? Supaya Luis tambah pintar. Jadi tujuannya dikasih tugas, dikasih ujian, itu tujuannya adalah supaya Luis tambah pintar. Disuruh belajar enak nggak gitu kan? Nah, terus dikasih tugas enak nggak nih gitu kan? Ya kadang kalau kebanyakan tugas juga kan nggak enak kan kita, tapi kita ngerjain itu nggak apa-apa, sesuatu yang nggak enak, sesuatu yang berat itu tapi bagus buat kita, bagus buat Luis biar tambah pinter. Ya, tetap jangan marah-marah misalnya gitu ya, enggak ya. Jadi mesti apa, cari uang. Capek nggak nyari uang misalnya gitu kan, Capek. kesana kesini cari uang gitu, belum tentu dapet gitu kan. Tapi nggak apa-apa, selama kita masih sehat, kita masih kita mesti cari uang, mesti rajin. Kalaupun misalnya belum dapat banyak, nggak apa-apa, tetap kita bersyukur pada Tuhan. Pasti Tuhan nanti suatu saat nanti pasti akan kasih kita rezeki yang cukup, yang banyak, misalnya gitu ya, yang baik ya. Kayak Mami juga sama, Mami capek nggak ngajarin Luis gitu kan, terus nyuci, ngepel, apa masak, capek nggak gitu, jemur, capek nggak? Capek ya kan. Nah cuman Kalau kita bantuin kan iya, kita dikit-dikit bantuin lah biar Mami seneng. Terus kalau dimasakin makanan, udah capek-capek masak makanan, bilangnya apa? Terima kasih. Terus bilangnya makanannya enak, hoca ya kan. Nah, gitu. bukan hoca. Aku sama aku bilangnya hoca. Hoca. Jadi Mandarinnya kalau bahasa di Tanjung Pinang, bahasa Teochew-nya hoca. Hoca. Masa Nah, Luis kok lupa? Ngomong sendiri, hoja gitu. Iya kan? Iya kan? Ya, tapi juga Mami juga nggak marah-marah sama Tuhan. Apa sih ini Tuhan, ini capek nih saya nih gini nih. Enggak. Iya kan? Ya kan masih kecil jadi hoca aja. Enggak, memang di sana manggilnya bilangnya hoja. Bahasa Teochew itu. Masa Gitu. hoca Kalau Mandarin Malaysia. baru hauce. memang hoca. Gitu ya. Jadi Hoca. kita harus bersabar nih. Kita harus bersabar dalam kondisi sekarang ini. Kita harus bersabar dan apa? Karena Allah akan membereskan segala sesuatu pada saat kedatangannya. Jadi kita harus sabar dan kita selalu harus dalam pengharapan. Berharap pada siapa? Pada Tuhan. Iya ya. Jadi pasti kita bersabar sampai Tuhan yang nolongin kita nih, bebasin dari COVID ini gitu ya. Nah, jadi kita harus selalu berdoa sama Tuhan, selalu bersyukur pada Tuhan, ya kan, jalanin apa yang Tuhan sudah berikan pada kita. Oke? Oke. Jadi sekian firman Tuhan pada malam hari ini. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Haleluya. Amin. Amin. Hoca. Hoja. Siap. Hoca. Kita berdoa dulu. Yuk. Indonesia. Terima kasih Tuhan untuk hari ini kita sudah membaca Alkitab dan renungan dengan baik Tuhan, dan biar kita mengerti dan juga biar Luis sampai gede pintar Tuhan, dan juga biar Mami Daddy dapat pekerjaan yang bagus Tuhan, dan juga biar COVID ini hilang Tuhan, biar Luis bisa ketemu teman-teman Tuhan, dan Luis dan Daddy bisa, biar kita juga tidak terkena COVID Tuhan, dan juga saudara keluarga Luis yang di Jakarta sembuh dan
benar-benar ya. Itu Bapak terima kasih sampai iramanya loh Mas. Bapak terima kasih. Bapak terima kasih. Bapak di dalam surga, puji terima kasih. Amin. Yeay. Bye. God bless you. Haleluya. Amin. Bye bye. Bye bye. God bless you. Bye bye. God bless you.